para pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, untuk ceramah seperti ini mudah, belajar tentang Islam juga mudah. Ceramah tentang Islam juga relatif lebih mudah. Yang agak susah itu adalah bagaimana Islam ini jadi nyata dalam kehidupan. Saya percaya betul bahwa Allah menciptakan Islam itu bukan hanya untuk dipelajari, juga bukan hanya untuk dibahas, tapi untuk nyata. Jadi yang jadi masalah kita kurang bahagia itu boleh jadi Islamnya baru dalam tataran teori. Kalau kita mendengar ukhuwah Islamiyah, itu kita sering lantang mengatakannya, tapi pada saat yang sama kita banyak nggak akur dengan anak, dengan teman. Jadi rasa nikmatnya Islam, indahnya Islam tuh nggak kena kalau hanya di bahasan saja. Setuju? Contoh lain, kebersihan sebagian dari iman. Saya kira kita sudah tahu betul dalil tersebut, ya. Tapi kenapa pada saat yang sama kok tidak bersih? Rumah tidak rapi, tidak bersih, berantakan. Padahal boleh jadi yang ceramah itu adalah yang mendakwahkan tentang keindahan Islam, tapi rumahnya berantakan, kotor, tidak rapi. Kalau ini yang terjadi, berarti memang kita tidak akan bisa menikmati Islam, karena Islamnya juga hanya baru dalam mulut dan teori. Nah, sekarang bagaimana nih kita ingin bahagia tuh? Jawabannya sederhana. Ayo jadikan Islam tuh nyata dalam keseharian kita. Seperti rapi, nyata aja. Siapa yang menyatakannya? Ya kita. Sendal rapi, ya rapi. Tuh. Ayo nanti turun dari tangga, lihat bagaimana posisi sendalnya. Padahal sholat segitu rapinya, berani sholat seperti sendal di luar berantakan. Mari kita lihat kamar mandi masjid. Ya, kita di sini sholat, kita bersujud ke Allah. Misal pas ke kamar mandi tempat wudu, duduk jatuh, licin, pegang gayungnya. Ada yang gayungnya tuh jarang dicuci, jadi di dalamnya tuh sudah ada licin-licin. Lihat tempat wudu, dindingnya. Terus di mana Islam? Masa Islam hanya di tempat sujud saja, dan itu pun belum tentu khusyuk lagi. Mari saudaraku sekalian, kita bertekad, ayolah, kalau kita nggak bisa bicara besar-besar tentang Islam, kita wujudkan nih Islam tuh. Misalkan wajah yang cerah, kita jangan pusingkan dengan wajah orang lain. Rasulullah senyum enggak kita? Sekarang senyum, kita baru dengar. Kadang-kadang untuk kalian kecil, remeh, padahal kita merasa sudah berjuang ini, kita membela agama, kita memakmurkan masjid. Ya itu bagus, bukan jelek. Tapi wujudkah hal-hal yang kecil-kecil saja pada diri kita, di rumah kita, pada pribadi kita. Sepertinya kita tuh akan bahagia, akan mulia justru dengan mempraktekkan atau membumikan, atau Islam tuh wujudlah dalam kepribadian kita. Setuju adanya? Setuju. Dalam program kita itu mah sederhanakan, mewujudkan Islam itu ada, nyata. Bukan hanya dalam diskusi, bukan hanya dalam ceramah, bukan hanya dalam buku, bukan hanya dalam teriakan berjuang, tapi nyata gitu. Jadi kalau kita belajar tuh dengan tekad mewujudkan
apa yang kita pelajari. Dapat ilmu senyum, udah kita berjuang saja. Si senyum itu bukan hanya dalam pengetahuan, tapi di bibir. Ya, siap nih hadirin, coba pulang dari sini, rasakan bedanya. Pasti kaget ya istri. Kenapa kamu jadi gini Pak? Itu efek positif ya dari yang biasa manyun. Ayo, ufsus salam, tebarkan salam. Itu bukan hanya teori, nyata. Kita tekad, kita akan menebarkan salam. Turun dari masjid itu udah tekad. Sampai ke rumah, assalamualaikum. Simpan sendal rapi. Kenapa kok jadi rajin? Saya lagi berusaha mewujudkan Islam itu nyata, ada dalam keseharian saya. Setuju? Setuju. Ini lagi musim kampanye, dan setuju? Alhamdulillah. Mending pilihlah ini ya. Ini partai nyata namanya. Bagaimana hidup kita tidak hidup dalam teori, tidak hidup dalam bahasan saja, tapi nyata kita buat Islam itu wujud ada. Tidak hanya dalam buku, tidak hanya dalam obrolan, tidak hanya dalam semangat, tidak hanya dalam teriakan atau dakwah, tapi nyata. Sejungan nih hadirin, jangan-jangan semangat sendirian ya. Ayo masjid kita nih, sama-sama para pendengar lihat dari badan kita dulu. Kalau Rasulullah tuh gosok giginya rajin, tanya kita gosok giginya serajin apa? Kalau Rasulullah tuh orangnya rapi, bersih. Bagaimana kita? Dan nyatakan saja, ya dinyatakan. Tentu saja mungkin kita tidak sesempurna semua yang kita tahu, tapi ada tekad kuat di hati kita tuh. Saya tuh harus membumikan nyata Islam ini nyata. Nah, para penghafal Quran di pesantren, adik-adik, sing nyata pesantren. Al-Quran itu indah. Lalu ketika tamu datang ke pesantren, kok gini ya? Kalau jorok, kotor, di mana itu Al-Quran? Katanya Al-Quran itu mengajarkan hidup ini sangat indah dengan kebersihan akhlak. Hafal Quran, tempatnya kotor, berantakan dan sebagainya. Jadi di mana itu Al-Quran? Hanya untuk dihafal. Harus nyata. Dan Rasulullah juga ketika ditanya, akhlak itu Al-Quran. Berarti nyata itu Al-Quran itu wujud dalam kepribadian Rasulullah SAW. Sudah juga nih hadirin, saya udah semangat nih. Maaf posisi kurang pas. Nah, tolong kamera disesuaikan, maaf hadirin. Jadi ada perkataan yang sederhana yang mudah-mudahan menjadi pikiran kita, yaitu saya ingin hidup nyata dengan Islam, bukan hanya tahu tapi wujud dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tekad kita seperti ini, kita akan menikmati Islam itu. Jadi kalau Islam, karena Islam kan dirancang oleh Allah benar-benar sesuai dengan keperluan lahir batin kita. Jadi kalau kita mengamalkannya betulan, kita tuh akan bahagia dengan sendirinya dengan Islam, dan akan mulia dengan sendirinya dengan Islam. Tapi kalau kita baru senang dengan aksesorisnya, dengan obrolannya, ilmunya, kita nggak menikmati Islam ini. Karena kita baru ngobrolin tentang Islam seperti ukhuwah. Kita baru ngobrolin ukhuwah, tapi kita tidak berjuang keras mengaplikasikannya. Kita tidak menikmati tuh yang namanya ukhuwah tuh. Bahkan panas aja kalau ngomong ukhuwah tuh. Atau la taghdab, jangan marah. Itu kan bukan diomongin. Kita baru bisa bahagia ketika kita benar-benar sekuat tenaga mujahadah untuk tidak menjadi pemarah, tidak emosional. Kita tahu ilmu jangan marah, tapi kitanya pemarah, pasti kita nggak nikmat dengan ilmu itu, dan juga tidak mulia. Jadi kalau kita ingin bahagia tuh sebetulnya lebih sederhana, yaitu
buktikan, wujudkan itu Islam itu ada pada diri kita. Itu kita bakal senang. Karena memang Islam didesain oleh Allah cocok untuk kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sudah ada dalam al-Islam, asal wujud nyata ada pada diri kita. Sepakat hadirin? Ayo berlomba-lomba tuh bukan berlomba-lomba tahu, bukan berlomba-lomba ngasih tahu, tapi berlomba-lomba mewujudkan pada diri kita indahnya Islam, mulianya Islam. Udah kan Allah ngelihat tuh diri kita berjuang mempraktekkan. Allah tahu, Allah melihat apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti orang-orang digerakkan oleh Allah melihat kita. Tuh, si itu begitu, lalu dengan izin Allah, Allah ngasih hidayah, taufik, sehingga orang tertarik ke Islam, orang menjadi lebih mendalam. Itu kan hidayah taufik Allah, bukan karena kesolehan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita mempraktekkan Islam itu adalah amal soleh kita. Itu yang membuat kita bahagia dan mulia. Selebihnya nanti orang melihat kita, Allah yang menggerakkan. Orang meniru kebaikan, Allah yang memberi hidayah dan taufik. Itu sebagai bonus. Tapi kalau kita belajar Islam sibuk hanya mengamalkan lahiriah, tapi tidak mempraktekkan tidak berjuang keras mempraktekannya, kitanya juga nggak bahagia dengan Islam yang kita bahas itu. Nggak menikmati kebersamaan aja kita nggak bisa menikmati karena baru dalam teori. Kemudian kita juga nggak akan jadi mulia dengan Islam yang kita tahu itu, karena nggak nyata, nggak wujud dalam keseharian kita. Coba punten ya, misal alhamdulillah kalau masjid ini mah bagus, masjid di dalamnya ada tabligh akbar tentang kemuliaan Islam, keindahan Islam, kesucian Islam, tapi masjid itu kotor, masjid itu manajemennya berantakan, sistem keuangannya nggak transparan, kemudian juga nggak puguh keamanannya. Terus itu teori bagus yang dibahas, tidak salah. Tapi di mana itu Islam? Masa pada pulang guning begini Islam teh nggak ngepek ya? Habis minum botolnya di mana-mana sampah. Jadi itu di mana Islam tuh? Kok habis tempat belajar Islamnya aja enggak Islami? Halo, semangat tidak nih hadirin, tolong nih sampai parau-parau juga nih. Nah begitulah. Jadi semangat kita tuh adalah bukan hanya semangat pengen tahu ilmu, jangan semangat tentang Islam, tapi nyata tuh Islam teh nyata. Sekarang orang kesini, Islam itu indah, tahu, sambil melotot. Islam tuh ramah, monyong. Nah itu kan pada saat yang sama ini kok nggak cocok sih. Allah tuh maha indah, Allah tuh mencintai keindahan, tapi nadanya nggak indah. Itu teori benar, tapi prakteknya yang kurang benar. Mungkin orientasinya baru senang ketahu atau senang ke memberitahu, padahal orientasi kita adalah nyata Islam itu dalam keseharian kita. Setujukah saudaraku sekalian? Setuju. Ayolah ilmu kita nambah dikit-dikit nggak apa-apa, tapi nyata ilmunya dalam keseharian. Daripada belum kita disebut ustadz, belum kita disebut mubalik, penceramah atau apalah, tapi enggak kelihatan itu Islam itu ada pada diri kita. Apalah artinya disebut ustadz, petir, langit atau apa misalkan, kalau kitanya tidak Islami. Hadirin sekalian, kita bulatkan aja hati, kita cari ilmu untuk kita praktekkan, kita nikmati keberkahan Islam dari yang dikit-dikit saja, dari senang menyapa,
Mulai kita nikmati nyapa, naik ke kendaraan atau masuk ke masjid. Mulai kita nikmati hidup dengan menyapa, ufsus salam, menebarkan salam, senyum sampai ke rumah, kita tebarkan wajah cerah. Oh Rasulullah pemaaf, ya sudah kita praktekkan pemaaf. Ada yang gak enak kita maafkan. Oh Rasulullah tidak banyak bicara kecuali faliyaqul khairan aw liyasmut. Mulai kita latih diri kita menikmati hidup, tidak banyak bicara kecuali benar, manfaat. Tidak, kita dapat ilmu, oh wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong orang yang senang menolong. Ayo kita mulai senang nolong, pasti enak tuh. Dan kalau nolong itu disempurnakan, perkara orang tidak berterima kasih, tidak menghargai, itu kecil lah, gak ada apa-apanya. Tapi perkara kita senang nolongin orang, mulai kita nikmati, dan nanti kita jadi bahagia nih dengan sendirinya, karena Islam dirancang oleh Allah supaya kita bahagia dan mulia. Jadi jangan nyari jauh-jauh namanya bahagia dan mulia. Yang namanya bahagia dan mulia itu praktekkan Islam dalam keseharian kita, sing tulus enak hadirin. Halo, kita nggak rumit, nggak harus pakai teori yang ragu-ragu, yang harus mengadakan penelitian ini itu. Udah jelas contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pasti kebaikannya tuh kalau kita tiru dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita berorientasi kepada mempraktekkan sesudah kita tahu yang benar. Mudah-mudahan kalau begini Allah menggolongkan kita ahli syukur. Nanti ditambah lagi ilmunya, kan begitu. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah akan mewariskan ilmu lainnya. Jadi kita jangan keagresifan nyari ilmu tapi melalaikan mempraktekkan. Tidak salah kita banyak mencari ilmu bagus, tapi menjadi jelek kalau kita lalai mempraktekkan, namanya gurur. Ada orang yang merasa mulia dengan tahu, padahal apalah artinya tahu sholat kalau nggak pernah sholat, ya. Tapi ada juga yang merasa mulia dengan banyak amal. Saya sudah tahajud, saya sodako, saya saum, saya ngaji, saya umroh. Nah itu juga amal Rasul, tapi nggak cukup karena ada satu amalan Rasul lainnya yang mendampingi amalan lahir, yaitu amalan hati, ikhlas. Dia ya saum, dia ke masjid, tapi di hatinya pendengki, ujub, ria, sombong, takabur. Dia juga tidak ngamalkan itu ilmu hati, nggak bahagia juga walaupun ahli tahajud. Karena Rasulullah kan tidak hanya amalan lahiriah. Kita dapat ilmu jangan dengki. Ya udah kita latihan terus sekarang, mempraktekkan jangan dengki. Kita dapat ilmu pemaaf, praktekkan. Sudah begitu saja hidup kita tuh. Dalam hidup ini mah cari ilmu, praktekkan, wujudkan nyata. Sudah gitu aja. Nanti di tempat kerja gimana sih, jujur, praktekkan aja jujur, dan rezeki nggak akan meleset, nggak akan ketukar, nggak akan ada yang menghalangi, nggak ada yang bisa ngerebut apa yang Allah tetapkan untuk kita, pasti ketemu. Kalau kitanya baik, sungguhan di jalan Allah, masya Allah. Nah demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya para santri. Mari kita berjuang sekuat tenaga. Jangan hanya sampai senang kepada mencari tahu tentang Islam, juga jangan sampai hanya senang kepada menyebarkan Islam, bicara Islam, membahas Islam yang aksesoris. Tapi kita harus masuk ke dalam senang mewujudkan Islam itu ada nyata dalam kehidupan kita, bukan hanya lahiriah, tapi juga Islam itu ada di dalam keperilakuan hati kita juga. Setuju? Maaf, itu saja bahan renungan hari ini. Mari kita wujudkan nyata sekecil apapun. Kita akan menikmati Allah yang memberikan kebahagiaan.
Allah juga yang memberikan kemuliaan. Dan Islam memang disediakan oleh Allah untuk kebahagiaan dan kemuliaan bagi orang yang tahu dan mempraktekkannya dengan ikhlas. Terima kasih para pendengar yang budiman, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.